Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi kita semua. Salam sehat, ya. Semangat buat kawan-kawan PPDP yang akan melaksanakan pencocokan dan penelitian daftar pemilih, ya, sesuai dengan tahapan pada tanggal 15 Juli sampai dengan 13 Agustus 2020. Bersama saya Wawan Kusnadi, anggota KPU Kabupaten Lamandau. Saat ini di tangan saya ada buku kerja PPDP, ya. Bagi kawan-kawan PPDP perlu diingat, ini bukan hanya buku kerja. Tolong kawan-kawan, nanti ada beberapa isian yang perlu diisi, ya. Ada lembaran, ya, isian nanti yang kawan-kawan PPDP isi. Ada 3 hal yang sangat penting di buku kerja ini. Pertama, buku kerja ini merupakan buku panduan kerja PPDP, kawan-kawan PPDP. Ya, pelajari, buka, ya, nanti kita bahas di dalamnya. Nah, yang kedua ada lembar isian, ya. Yang ketiga adalah contoh. Jadi pada saat bintek kemarin, kawan-kawan PPDP sudah dibekali, ya, bagaimana cara kita melaksanakan pencoklitan, bagaimana cara mencoret, ya, bagaimana caranya kita mengisi di AAKWK, ya. Nah, sebelum kita melaksanakan pencocokan dan penelitian, ya, tentu di dalam buku kerja ini harus ada yang kita isi. Di halaman 3, ya, ada identitas PPDP. Jangan lupa diisi. Ya, mungkin kemarin pas bintek kawan-kawan ada yang belum mengisi, tolong diisi, ya. Di sini identitas, ada foto, ya, dan sebagainya, ya. Ada petugas. Nah, di sini ada tanda tangan dan cap basah ketua PPS-nya. Yang kedua, ya, yang perlu kita ingat, patuhi protokol kesehatan. Jangan kita melaksanakan pencocok penelitian nanti ke lapangan kita lupa menggunakan, ya, protokol kesehatan, masker yang sudah disediakan, ya. Pelindung wajah, sarung tangan, dan topi, ya, sebagai identitas kita, ya. Itu jangan lupa. Nah, di sisi lain kita juga disediakan untuk membawa antiseptik. Nah, sebelum kita memasuki tahapan pencoklitan nanti, tentu yang perlu kita ingat adalah kita harus mengisi lembaran-lembaran yang ada di buku kerja PPDP, ya. Nah, yang ketiga, kita harus cek kelengkapan dokumennya, ya. Jadi kelengkapan dokumen yang dibawa oleh PPDP itu ada 5, ya. Nanti model-modelnya pun nanti kita kasih contoh. Jadi pertama ada model AKWK. Nah, AKWK ini apa? Yaitu daftar pemilih, ya. Jadi daftar pemilih yang nantinya itu yang kita bawa pada saat pencoklitan. Jadi pencoklit itu kita mencocokkan data tersebut dengan KK atau KTP, ya, keluarga tersebut yang memiliki atau yang mempunyai hak pilih. Dia sesuai atau tidak, ya. Kalau sesuai contreng, kalau ada yang diubah, ya di situ ada keterangannya ubah. Nah, yang kedua adalah daftar pemilih baru, ya, model AAKWK. Nanti kita bahas, ya, AAKWK seperti apa. Kalau daftar pemilih itu contohnya
dia seperti ini ya. Ini AKWK yang memuat ya data pemilih ya, memuat data pemilih. Maaf karena saya lipat karena ada identitas yang tidak bisa kita publikasikan ya. Dan NIK dan sebagainya di sini. Ini merupakan lembaran AKWK. Jadi ketika data itu sesuai, di sini ada keterangan di kolom 4 contreng ya. Nah, ini bentuknya. Nah, yang kedua adalah daftar pemilih. Daftar pemilih ini adalah model AAKWK. Nah, jadi kawan-kawan PPDP ya, pelaksana pemilih, ternyata ada keluarga gitu ya. Ada keluarga baru, mungkin dia ada pindahan, memiliki KTP di RT tersebut, KK tersebut. Nah, di dalam AKWK ternyata dia nggak ada. Nah, karena dia memiliki KTP, jadi dimasukkan ke daftar pemilih baru. Ya, diisi datanya di sini. Jadi diminta fotokopi KK dan KTP-nya, lalu diisi sesuai di sini ya. Jadi ada nomor KK, nomor NIK ya, nama, tempat lahir, tanggal, status, jenis kelamin ya, alamat. Di sini ada juga status disabilitas, status KKL ya. Terus keterangan. Nah, yang ketiga adalah tanda bukti daftar pemilih. Nah, tanda bukti tanda pemilih seperti apa? Ya. Ada di AA2KWK. Contohnya seperti ini. Ya. Jadi setelah kita melakukan pencoklitan, ya, pencocok penelitian kepala keluarga tersebut, kita muat, ya, ini kepala keluarganya. Nah, ini bukan diisi. Nanti kawan-kawan yang perlu diingat, kawan-kawan PPDP, ini yang diisi adalah, ya, nama pemilih saja. Misalnya nih, dalam satu kakak itu ada 5, ya, ada 5 ya. Bapaknya, ibunya, anaknya 3 misalnya. Ternyata anaknya umur 17 tahun yang sudah memenuhi syarat ada 1, 2 orang itu ternyata belum memenuhi syarat. Mungkin umurnya 15 atau 14 kan. Nah, jadi yang 3 pemilih itu saja yang ditulis di sini. Nanti ditulis namanya. Nah, ini kepala keluarganya siapa. Nah, kalau misalnya nggak ada kepala keluarganya, istrinya juga bisa. Ya, namanya penghuni rumah. Pas lagi tidak berada di rumah, alamatnya ke TPS sesuai dengan data ini tadi ya, AKWK ya. Ya, kalau dia sesuai, masukkan ke sini. Ya. Nah, di sini perlu diingat ini ada 2 ya. Nanti ada tanda tangan penghuni, ada tanda tangan petugas pemuktahiran data. Ini adalah sebagai bukti kita sudah melaksanakan coklit tanda terimanya ya, bukti tanda terima pendaftaran nih. Tanggal berapa hari ini, misal kita pencoklitan tanggal 17. Kita tanggal 20 misalnya kan. Nah, itu. Nah, setelah diisi, ini diisi dengan nama yang sama. Ya. Satunya buat ini pelaku keluarga tersebut, satunya buat kita. Ini adalah bukti bahwa kita nanti takutnya nih bisa saja nanti kata pemilih tersebut, oh saya belum didatangi oleh PPDP. Ini buktinya tanggal sekian. Nah, ini bentuknya.
Jadi bentuk AA1KWK ya. Nah, setelah ini diisi, maka kita isi di stiker tanda bukti pencocokan penelitian. Nah, ini ya. Nanti kita tempel. Nah, stiker ini bukan satu orang satu, tetapi satu kakak ya, per kepala keluarga. Misal ternyata di rumah tersebut ada 3 kepala keluarga, ya. Kan kakaknya terpisah tuh kepala keluarga, ya. Artinya 3 juga yang kita isi dan kita tempel. Ya, di sini ada harinya, jumlah keluarganya, jumlah pemilih, berapa, ada nomor TPS-nya, jumlah pemilih di sini, ya, jangan lupa. Nah, ini nomor PPDP-nya jangan lupa juga diisi. Siapa tahu nanti ada informasi atau apa, pemilih mungkin dia memberitahukan, oh ternyata ada tetangga saya belum dicoklit, bisa juga dia menghubungi. Nah, jadi itu. Jadi nanti kawan-kawan jangan lupa ya, ingat stiker ini ditempel per kepala keluarga, per kakak, bukan per orang ya. Kalau di rumah itu kepala keluarganya ada 3 ya, berarti 3 juga. Bagaimana mengetahui kok 3 keluarga tersebut? Kan kakaknya terpisah ya, di situ. Nah, selanjutnya baru kita melaporkan hasil pencoklitan yang ada di AA3KWK. Nah, jadi itu. Nah, tetapi sebelum kita nanti mempelajari tentang cara pengisian tersebut, baik pelaksanaan di lapangan, apa saja yang dicoret, apa saja yang TMS, apa saja yang MS ya. Nah, tentu ini harus kita lengkapi dulu, diisi ya. Nah, jangan lupa juga sebelum kita melaksanakan kegiatan pencoblosan, kita ada koordinasi awal dengan RT. Nah, itu nanti ditulis di buku kerja di sini. Jadi ada ya lembarannya. Nah, ini nomor 10 ya. Ini di sini. Ya. Isi. Jangan lupa. Ya. Nah, tapi sebelum itu ya kawan-kawan, PPDP jangan lupa kita nanti ketika kita diserahkan nih kelengkapan dokumen ya, dan perlengkapan kerja itu, apakah data setiap pemilih AKWK itu daftar pemilih disampaikan oleh KPU Kabupaten Pamekasan untuk dicoklit? Kalau iya, contreng nanti tanggal berapa ya, isi nih ya, jangan lupa. Nah, ini ada kegiatan bintek nih. Nah, setelah itu yang perlu kita ingat adalah bahwa pelaksanaan pencoklitan, sebelum pelaksanaan pencoklitan itu ada persiapan ya. Kemarin kita sudah melakukan pembentukan tanggal 24 Juni tersebut sampai tanggal 14 Juli ya. Ada kegiatan bintek, penerapan. Nanti ada pelaksanaan. Nah, pelaksanaan itu yang tadi sesuai tahapan tanggal 15 Juli sampai tanggal 13 Agustus 2020. Nah, nanti pelaporan. Nah, kita langsung bagaimana cara kita nanti mencoklit. Nanti kita buka halaman 19. Nah, halaman 19 itu tadi kita sudah saya jelaskan contoh pemilih AKWK. Jadi seperti ini. Ini bukan nama benaran. Ya, ini nicknya dulu, bukan nick benaran ya. Nah, kalau data yang sesuai ya dari AKWK yang kita coklit ke rumah
pemilih tersebut ada keterangan di ujung, ya, ini, ya, di ujung itu dicontreng. Kita nanti tentu datang ke rumahnya, kita minta fotokopi KTP, KK, tapi ingat selalu jaga jarak. Usahakan kawan-kawan PPDP untuk mencoklit itu di luar rumah, ya, jangan masuk ke dalam rumah lah, ya. Setelah selesai kan, nanti ke pemilih lain lagi. Nah, jadi di sini itu nanti ada keterangan di bawahnya. Jadi seperti ini atau seperti ini. Nanti ini contoh aja. Contoh, ya. Misalkan 20 nih. Ada daftar pemilihnya di AKWK. Nah, karena di pemilihan gubernur atau bupati, ya, itu pemilihnya tidak lebih dari 500, ya. Nah, kita datangin ke rumah tersebut, jadi kita contreng di ujungnya, ya, treng gitu. Setelah sesuai datanya Pak, treng, sudah kita isi tadi tanda terima di AA1 KWK, ya. Ini ada 2 nih, nanti dipotong satu buat kita, satu buat mereka, dan kita isi juga ini, kita tempel per kakaknya. Nah, terus Pak, tiba-tiba dalam satu keluarga tersebut ketika kita melakukan coklit, ternyata istri yang bersangkutan meninggal dunia, kan gitu kira-kira, ya. Nah, di sini itu meninggal dunia adalah 1, ya. Nah, bagaimana ya dengan meninggal dunia MS atau TMS? Tentu yang meninggal dunia itu TMS. Jadi kita coret. Jadi contohnya seperti ini. Nah, jadi kita coret saja. Seret. Nah, di ujungnya ini diberi keterangan seperti di bawah ini. Artinya meninggal dunia adalah 1, misalnya, ya. Meninggal dunia 1, ya. Nah, habis itu ternyata ada yang pindah domisili, dicoret juga. Jadi coret dari sini, seret, coret gitu. Nanti kalau pindah domisili ada keterangannya di sini. Nanti di ujung keterangan ini diberi kode di sini, keterangan, ya. Nah, pindah domisili itu 4, ya. Nah, habis itu Pak, ternyata dia itu misalnya Polri. Pas kemarin tiba-tiba dia dapat tes Polri, ya, saya coret juga. Tapi minta data-datanya, KTP, KK, biar kita cek, ya. Terus bagaimana ya dengan ubah data Pak? Ini ternyata ada yang dirubah, namanya salah. Nah, di sini juga ada di halaman 21, ya, di halaman 21. Jadi coret. Jadi misalnya atas nama Yuni, ya, status perkawinannya. Ternyata di sini S, ya. Ternyata dia belum kawin. Kita coret, ya. Jadi kita ganti, ya, ini kelihatan nggak? B. Ya, di sini ada keterangannya. B, belum kawin. Nah, kita coret dari sini. Dari setelah kita mubah, jangan dari sini, ya. Cuman dari pos perbaikan. Coret. Baru kita beri keterangan di sininya U. Karena diubah. Sama juga dia nama tadi. Misalkan namanya salah, dibenarkan. Ya. Dibenarkan namanya. Nah, jadi diberi keterangan ubah data. Nah, ini kalau dia tidak terdaftar di AKWK, ya, tadi daftar pemilih yang seperti ini tadi,
tetapi dia memiliki KTP, KK, penduduk setempat, dimasukkan ke dalam ya AA KWK pemilih baru seperti ini ya, pemilih baru. Nah itu terus di sini yang TMS kan ada aja keterangan di sini TMS ya, yang ganda, meninggal ya, di bawah umur ya. Nah terus bagaimana misalnya ada kasus kita tiba-tiba ke lapangan atau ke rumah penduduk, ada satu keluarga tidak memiliki dokumen, misalnya kakak KTP dan surat nikah, karena biasanya penduduk kan banyak nikah di bawah tangan ya. Apakah itu boleh masuk ke daftar pemilih baru ya? Jadi jawabannya tidak, kecuali dia memiliki dokumen seperti KK ya, KTP atau akta nikah. Nah, kalau dia memiliki hal tersebut bisa dimasukkan ke dalam pemilih baru. Jika tidak bisa. Jadi minta yang bersangkutan untuk mengurus data tersebut. Ya. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana cara kita mengisi formulir? Ya, formulir di pengisian formulir di AA3 KWK. Nah, sebelum ke situ ada hal yang perlu saya ingatkan, koordinasi akhir dengan pengurus RT RW. Jangan lupa juga di sini ditulis ya, untuk memastikan apakah ada yang kelewat ya. Nah, sekarang kita masuk ke formulir model AA3 KWK. Nah, jadi menyerahkan hasil kerja KPPS. Nah, tentu nanti diserahkan KPU melalui PPS. Nah, yang di laporan pencoklitan, jadi bentuk formulirnya seperti ini. Nah, ini gambarannya. Mungkin kelihatan nggak? Nanti kawan-kawan PPDP itu punya formulir ini ya. Nah, untuk cara pengisiannya AA3 ini ya, nanti ditulis ya, nomor KTP-nya, nomor TPS-nya, nama PPDP-nya, NIK PPDP, nomor teleponnya, ada jumlah pemilih diterima AA KWK. Contoh gimana ya. Nah, AA KWK tersebut ya, yang tadi seperti ini. Ternyata jumlah AA KWK yang kita terima, yang kita contreng, mungkin yang ubah atau yang coret nih ya. Ini minta kawan-kawan jangan difotokopi. Jadi harus aslinya. Nanti diserahkan ke KPU melalui PPS. Tolong jaga kerahasiaan identitas pemilih seperti NIK, KK, ya, nomor KK, supaya tidak disalahgunakan. Ya, kalau ada yang minta fotokopikan jangan diberi. Ya, karena itu data pribadi, jadi bukan untuk digandakan. Nah, misalnya jumlah ya, misalnya jumlah yang kita isi di sini adalah ini kita ngisi setelah kita selesai mencoklit ya. Artinya seluruh tahapan sudah kita proses, seluruh pemilih sudah kita coklit semua, sudah kita cocok penelitian ini ya, sudah selesai. Jangan yang
Misalnya ternyata lembar ini sudah kita coklit hanya selembar, nanti dimuat di sini. Tidak, ini adalah laporan akhirnya setelah kita melakukan pencoklitan. Misalnya ini daftar pemilih ini AKWK ini sekitar 278 ya. Setelah kita lakukan pencoklitan ya, baru kita muat di sini di daftar pemilih AKWK. Laki-lakinya berapa, perempuannya berapa. Nah, terus yang Romawi 2 itu jumlah pemilih baru. Nah, jumlah pemilih baru ini ya, termuat di sini. Nah, pemilih baru ini yang tadi datanya itu tidak ada di daftar pemilih atau di AKWK tersebut. Ya. Nah, di sini dimuat data tersebut. Ternyata dia memiliki suket. Jadi yang boleh masuk daftar pemilih itu yang memiliki KTPL dan suket. Suket itu bukan suket dari desa atau RT ya, tetapi dari Dinas Dukcapil yang berhak mengeluarkannya. Ya. Nah, dimuatlah di sini. Nah, daftar pemilih ini misalnya ada 17. Nah, 17 itulah pemilih baru tadi kita muat di jumlah pemilih AKWK. Ya, laki-laki yang berapa, perempuannya berapa. Nah, terus yang TMS-nya tadi seperti yang kita coret tadi, ya, kita coret. Ya. Nah, kalau kita coret total kayak gini kan dari sini sampai ke sini itu TMS. Ya. Nah, TMS itu yang muat berapa, yang meninggal di sini berapa, itu di Romawi 3 ya. Yang meninggal, pindah domisili berapa ya. Nah, nanti dijumlahkan di sini. Ada jumlah pemilih yang tidak memenuhi syarat, laki-laki dan perempuan yang berapa ya. Nah, di bawah ini adalah hasil jumlah pemilih Romawi 1 ditambah Romawi 2. Berarti yang jumlah data ini ya, misalkan 278 ditambah dengan 17 ya. Jadi 278 ditambah 17. 17 ini adalah daftar pemilih baru. Nah, laki-lakinya berapa, perempuannya berapa. Nanti dikurangi dengan yang meninggal. Ya. Di sini. Yang yang dicoret tadi, yang meninggal di sini. Laki-lakinya berapa? Jadi ini ditambah ini, nanti dikurangi laki-laki berapa, perempuan. Nanti tahu hasilnya. Ya. Misalnya dia 278 ditambah dengan 17 dikurang, ternyata yang TMS tadi ada 4 ya. Nah, jadi itulah hasilnya 17 jadi dikurangin baru kita tuang hasil. Tapi jangan salah ya, jadi ini ada keterangannya. Nah, di sini ya keterangannya ya. Nah, misalnya 1 ditambah 2 dikurang 3 kan gitu. Misalnya AKWK tadi kita terima ya, perempuannya ada 5, misalnya laki-lakinya ada 5, ternyata pemilih barunya 3 ya. 5 ditambah 3 8 ya. Nah, ternyata yang TMS tadi misalnya ada 2 dikurang 2, 8 kurang 2 berapa? Berarti 6 di sini laki-lakinya. Demikian juga di sini. Ya. Nah, baru ini ditambah ini sama dengan ini. Nah, terus jumlah data pemilih sesuai itu seperti apa? Di Romawi 4. Apakah ini adalah hasil dari keseluruhan ini atau tidak? Nah, jumlah sesuai ini adalah jumlah yang kita contreng. Ingat ya, yang kita contreng itu berapa tadi? Misalnya dari 278 ini ternyata yang kita contreng 200 pemilih.
Berarti 200 itulah perempuannya berapa, laki-lakinya berapa. Ya. Itu. Dia. Seperti ini contohnya salah ya. Contohnya ini ada salah, nggak sesuai data dia. Nah, jadi kita perbaiki tadi. Jadi data yang sesuai itu adalah data yang kita contreng gitu. Nah, masukkan dia jumlah tersebut ya. Nah, nanti jumlah data yang sesuai itu misalnya 200 saja ya, dari 278. Ternyata kita kurangi yang 4 yang TMS tadi ya. Jadi dikurangi. Nah, di bawahnya itu adalah data yang diubah atau diperbaiki. Yang diubah itu berapa ya, diperbaiki itu berapa tadi. Misalnya ada 2, ternyata laki-laki dan perempuan ya. Nah, stiker lanjut ke jumlah data pemilih stabilitas. Ini adalah data tersendiri ya, dimuat di sini ya. Kalau misalnya ada pemilih yang distabilitas itu. Nah, misalnya ini jumlah stiker yang terima. Nah, real ya, stiker terima itu misalnya stiker yang dikasih oleh KPU itu berapa, jadi nanti ditulis di situ. Dan nanti stiker yang digunakan. Nah, stiker yang digunakan ini harus sama dengan pengeluaran ini ya. Nah, sama jumlahnya. Misal 100 ya berarti 100 ini. Nah. Terus yang sisanya, jadi tinggal berapa jumlah yang diberi dikurangi dengan stiker yang digunakan, itulah sisanya. Nah, jumlah lembaran bukti pemilih yang dibagikan. Nah, ini tanda buktinya tadi ya, yang dibagikan tadi. Setelah itu ada jumlah pemilih yang belum rekam ya, kalau ada ya. Habis itu jumlah pemilih yang sudah rekam ya. Nah, yang rekam tuh yang belum beli KTP tapi dia punya suket ya, surat keterangan. Nah, jumlah pemilih yang sudah rekam, jadi yang punya yang memiliki KTP tadi berapa ya, yang ada di AKWK tadi ya. Misalnya berapa jumlah pemilih sama yang pemilih baru tadi, jadi berapa. Jadi model AKWK dan model AAKWK. Jadi AKWK daftar pemilih tersebut yang dibagikan berapa jumlah pemilihnya, habis itu dengan yang AKWK ya. Nah, jadi itu kawan-kawan. Nah, akhir resume pencoklitan itu diisi jumlah data pemilih yang diterima, jumlah pemilih baru, dan jumlah pemilih TMS nanti diisi buat kawan-kawan. Nah, pastikan pada tanggal 18 kita akan melaksanakan coklit serentak. Dan jangan lupa juga ya, simpan buku kerja ini sebagai pertanggungjawaban kerja. Jadi pengumuman DPS ini tanggal 19 sampai tanggal 28 September 2020. Nah, ini ada berita acara, jangan lupa juga, jangan menyerahkan tanpa isi berita acara. Ketika kita selesai pencoklitan, data sudah benar, kawan-kawan lapangan sudah selesai pada
sesuai tahapan. Jadi ini untuk PPDP, ini untuk PPS. Ini. Jadi yang ini diisi tanggal berapa penyerahan tersebut ya. Di sini ada pihak PPS, pihak PPDP, dan ini untuk PPS, dan ini nanti di gunting ya, dikasih untuk PPS. Nah, di sini juga ada keterangan. Bagi kawan-kawan PPDP, selamat bekerja, selamat melaksanakan tugas. Ya. Semoga pemilu serentak berjalan dengan sukses yang kita harapkan untuk harapan kita bersama ya, salam PPDP, KPU melayani. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.